Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Diah Mukminatul Hasimi selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis Islam dan Profesi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Akbar Nayendra, NPM 2151030185, dan teman-teman saya yaitu Nabila Ahdania Zahra dengan NPM 2151030194 dan Nabila Imanina 2151030065. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yaitu tentang Tauhid sebagai fondasi bisnis Islam. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama yaitu tentang konsep bisnis Islam dalam Al-Quran dan hadis akan disampaikan oleh saya sendiri. Konsep bisnis Islam dalam Al-Quran dan hadis. Bisnis dalam Al-Quran dijelaskan dengan kata tijaroh atau perniagaan dan perdagangan yang mencakup dua makna, yaitu pertama perniagaan secara umum yang mencakup perniagaan antara manusia dengan Allah. Segala sesuatu yang ada di dunia ini hakikatnya adalah perniagaan, yaitu membeli akhirat dengan segala kebaikan yang dilakukan di dunia. Dan ini adalah perniagaan yang tidak pernah merugi, sekaligus perniagaan yang bisa menyelamatkan manusia dari azab yang pedih di akhirat nantinya. Kedua, adapun makna kata tijaroh yang kedua adalah perniagaan secara khusus, yang berarti perdagangan ataupun jual beli antar manusia yang terkait dengan jual beli barang atau jasa. Dalam Al-Quran, tata cara jual beli tersebut telah dijelaskan dengan baik. Untuk materi selanjutnya yaitu Tauhid dalam konteks bisnis Islam. Tauhid secara bahasa adalah masdar dari wahada yuwahidu, yang artinya menjadikan sesuatu menjadi satu saja. Konsep Tauhid merupakan konsep pengesaan Allah, yang mana Allah adalah esa atau satu. Dari segi bilangan dan dalam Quran surat Al-Ikhlas disebutkan bahwa Allah adalah Tuhan yang tidak beranak, tidak mempunyai istri dan juga tidak beranak, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Bisnis dalam Islam bukanlah suatu tujuan akhir dalam kehidupan ini. Kaya bukanlah tujuan hidup manusia, akan tetapi apabila manusia kaya, maka akan bisa meraih kehidupan di dunia yang lebih baik demi menggapai kebaikan di akhirat. Baik, materi yang selanjutnya yaitu aktivitas bisnis Islam untuk ibadah. Ketika membahas tentang etika bisnis, maka harus diawali dengan bahasan bagaimana peran dan tugas manusia di bumi ini. Sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran, manusia diberikan hak untuk hidup di muka bumi ini, setidaknya mempunyai satu kewajiban yang merupakan alasan penciptaan manusia tersebut, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisnis Islam adalah bisnis yang dilakukan berdasarkan ketuhanan karena diniatkan untuk ibadah lillahi ta'ala, sehingga sarana yang digunakan dalam berbisnis juga sesuai dengan ketentuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbisnis dengan melibatkan Allah di dalamnya tidak akan merasa kosong dan hampa, maka semakin banyak keuntungan dan profit yang didapatkan akan semakin tinggi kesyukuran kepada Allah. Bisnis diniatkan ibadah akan selalu mengisi aktivitasnya dengan kebaikan dan melibatkan etika bisnis Islam di setiap aktivitasnya, karena Allah adalah orang ketiga dalam bisnis apabila pelakunya tidak berusaha mengkhianati satu sama lain. Baik, materi yang selanjutnya yaitu aksioma dan ruang lingkup bisnis Islam. Terdapat 4 aksioma dan ruang lingkup yang merupakan inti dan nilai dasar dalam bisnis Islam. Yang pertama yaitu khalifah dan istiqlal atau vicegerence. Konsep khalifah adalah titik awal perjalanan manusia di bumi ini, di mana manusia selaku hamba Allah mempunyai tugas yang berat untuk menjaga bumi. Yang kedua yaitu ihsan atau benevolence. Ihsan adalah suatu proses dalam ibadah ataupun perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia, seakan-akan ia melihat Allah di hadapannya, ataupun di taraf yang lain seakan-akan Allah melihat perbuatannya. Yang ketiga yaitu maslahah atau social welfare. Pembahasan maslahah tidak bisa dilepaskan dari bahasan tentang tujuan syariah yang termasuk salah satu konsep dalam kajian usul fikih, tepatnya pada bahasan
Muqasid al-syariah. Muqasid secara etimologi adalah jamak dari maksud yang berarti tujuan-tujuan. Adapun syariah secara etimologi adalah jalan menuju mata air. Makna muqasid al-syariah secara terminologi adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh Allah dalam menurunkan syariah, yaitu untuk maslahah atau kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat. Baik, yaitu materi selanjutnya adalah etika dasar bisnis Islam. Yaitu yang pertama ada tauhid, unity, yang kedua ada tawazun, equilibrium, yang ketiga ada huriyah, al-iradah, yang keempat ada mas'uliyah, responsibility. Selanjutnya yaitu teladan dalam konsep keadilan dan kejujuran menurut bisnis Islam. Paparan tentang bagaimana Utsman dan Abu Hanifah berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala untuk kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Yang pertama, keteladanan Utsman bin Affan dalam bisnis. Kisah kedermawanan pertama kisah Utsman bin Affan, seorang sahabat Nabi dan juga Khulafaur Rasyidin yang mempunyai andil besar dalam keteladanan di area bisnis dan filantropi Islam. Utsman adalah saudagar kaya, yaitu pedagang kain yang sukses. Teladan Utsman bisa ditelaah dari beberapa kisah yang menggambarkan kedermawanan beliau. Selanjutnya yaitu keteladanan Imam Abu Hanifah dalam bisnis. Abu Hanifah adalah ulama ahli fikih dan salah satu dari imam al-arba'ah, salah satu imam dari 4 mazhab. Dia selain ahli fikih juga merupakan pebisnis dan pedagang. Abu Hanifah yang mencetuskan bentuk jual beli saham. Dan dia sangat menguasai fikih muamalah, terutama tentang berkaitan dengan fikih al-buyu yang bersumberkan dari hadis al-buyu, hadis-hadis tentang jual beli. Abu Hanifah adalah seorang yang menjadikan harta hasil perdagangannya sebagai sarana dalam mencari dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Sebagai seorang pebisnis, Abu Hanifah mengajarkan akhlak yang baik dalam berdagang. Karena dia adalah sosok yang sangat jujur dan adil dengan pembeli ataupun pensup lainnya. Selanjutnya yaitu perbedaan bisnis Islami dan non-Islami. Yaitu yang pertama ada bisnis Islami. Bisnis Islami yaitu akidah Islam, nilai-nilai transendental, terus itu ada dunia akhirat, terus ada profesor zakat dan benefit non-materi, pertumbuhan, keberlangsungan dan keberkahan. Terus ada tinggi bisnis adalah bagian dari ibadah. Terus ada maju dan produktif, konsekuensi keimanan dan manifestasi kemusliman. Selanjutnya yaitu ada karakteristik bisnis, yaitu asas, motivasi, orientasi, etos kerja, dan sikap mental. Selanjutnya yaitu ada bisnis non-islami, yaitu sukalarisme, nilai-nilai materialisme. Terus ada dunia, ada profit, pertumbuhan dan keberlangsungan. Terus ada tinggi, bisnis adalah kebutuhan duniawi. Selanjutnya yaitu maju dan produktif sekaligus konsumtif, konsekuensi, aktualisasi diri.